warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zaki atau yang biasa dipanggil Me atau Medina dalam ngobrol yuk keempat, yaitu tentang membumikan kesehatan THT, itu apa? Telinga, hidung, tenggorokan, kan? Dengan berbantuan sosial media. Coba aku invite-nya nyampe nggak? Coba di approve deh. Nah, akhirnya, wah, ini aku backsoundnya ada anak-anak lagi main di depan. Suaraku ketara jelas nggak? Oh, ketara. Oke deh kalau gitu. Oke. Ya, ini kali ini nih ngobrol yuk keempat. Jadi kan sebelumnya tuh aku kadang-kadang ngadain yang namanya ngobrol dadakan sama ngobrol yuk. Oh, bedanya apa kalau ngobrol yuk itu biasanya kita plan. Kayak kemarin kan sempat kita ada sounding-soundingan gitu kan. Nah, tapi kalau yang ngobrol dadakan kadang-kadang pagi-pagi baru sounding ke narasumber ya. Terus tiba-tiba sore atau malam baru langsung on IG live. Nah, Sofi sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk kerja aja. Lagi sibuk Lagi sibuk kerja. Nggak, iya maksudnya eh di mana sih ini ya prakteknya? Jadi ada satu rumah sakit negeri di Jakarta Selatan, satu rumah sakit swasta di Jakarta Hmm. Selatan, sama satu rumah sakit swasta di Jakarta Timur. Itu. Oh, tapi ini ya apa eh ganti-gantian atau Senin sampai Rabu di Ya, mana kami sampai sebenarnya saya sampai Jumat cuman ganti-gantian harinya. oh. Nah, iya mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang ya gimana nih awalnya dulu pengen jadi dokter. Cil. Akhirnya sekarang udah jadi spesialis apa mau terus lagi nih sampai sampai dokter? Em, Keinginan ada, tapi kita lihat aja nanti. Terus iya nggak apa-apa kan itu sih. Oh ya, aku ini FYI dikit. Jadi nih Sofi ini dulu waktu pas SMA eh, salah satu teman sebangkuku waktu pas Atau pas kelas 2 ya kalau nggak salah ya. Ya, kelas 2 yang teman sebangku. Nah, terus habis itu dulu pernah enggak balap-balapan ranking, aja. nggak penting banget. Cuma gara-gara gue inget tuh nggak mau Oh, ngasih asik. contekan, tapi sekarang jadi udah sampai spesialis ini. Makanya eh, apa namanya jadi apa ya? Challenge-nya berhasil kan. Challenge-nya berhasil. Nah, makanya sekarang kan ada beasiswa itu, apa LPDP atau apa, coba aja lagi S3 CIU itu lagi nyoba loh. Amin, Bukannya nyoba lagi proses amin. doktor. Doakan saja. Hebat. Semoga ada jalan. Tahu, iya. Tapi tetap mau fokus di ini ya, bukan apa Iya, namanya? Di kan nggak THT bisa ya. pindah lagi kalau sudah spesialis. Oh, emang awal mulanya kenapa milih THT? Hmm, apa ya? Menarik, Kan ada yang lain menarik, tuh. Apa karena menarik, eh, menarik ada THT. yang menjadi dokter inspiratif atau dosen inspiratif gitu? Jadi dosen juga menarik loh. Sempat jadi dosen. Bukan, kan spesialis biasanya kan ada spesialis anak segala macam. Nah, itu kenapa milihnya waktu Menarik, itu THT? menarik THT itu. Menarik dalam hal apa Apa ya? ya? Apa karena Hmm, tapi biasanya apa apa ya? nih kasus yang sering penyakit yang sering banyak sekarang di Isi telinga THT Indonesia? akibat korek telinga. Jadi liang telinganya bengkak atau nggak kotorannya kayak mengeras gitu karena sering korek-korek. Oh, bukan Kalau karena pakai sering pakai headset. headset, akhir-akhir ini sebenarnya semenjak COVID kan banyak yang kerja pakai earphone ya. Itu jadinya Ah, mereka kasih pakai karena pakai earphone terus more than an hour kan
impact ke organ pendengarannya. Nah, itu jadinya sebetulnya Hmm. sekarang cenderung, kalau dulu kan orang budak istilahnya, banyak yang tua ya. Sekarang semenjak COVID kena earphone, Hmm. jadi berpindah ke hmm, dewasa muda yang aktif bekerja, jadi cenderung memiliki gangguan pendengaran sekarang karena pemakaian earphone yang terlalu sering dan terlalu lama. Tuh. Habis iya sekarang tuh kalau ngelihat Gen Z, nggak hanya Gen Z sih, kali sangkatan kita juga ada ya. Eh, sering lupa pakai apa biar konsen. Aku juga sih kadang pakai earphone gitu kan, biar konsen sambil ngerjain apa. Nah itu sebenarnya gimana tuh? Nggak apa-apa atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan kalau kita masih sering gunain headset, HS, earphone dan Ya kalau semacamnya dari itu. menyarankan, kalau kita pakai earphone selama 60 menit dengan volume suara 60%, itu harus istirahat dulu. Kita kasih kesempatan untuk istirahat Oh gitu. agar tidak terjadinya uh, gangguan pendengaran atau tuli itu. Hanya pakai dulu pakai Hmm, 60 menit. Jangan terus sering. Jangan. oke. Ini aku agak mungkin pertanyaannya kan agak loncat dikit ke ya, depan baru ntar ke belakang lagi. Flashback. Pengen tahu aja eh kalau misalnya sekarang kan aku lihat nih sekilas kontennya Instagramnya Sofi yang satu lagi. Secara nggak langsung tuh mungkin mengedukasi ke orang-orang awam seperti aku kan yang itu. Nah itu gimana tuh awal mulanya kepikiran bikin Instagram khusus buat mengedukasi publik terkait dengan THT. Bisa Hmm, diceritain nggak? untuk sebenarnya untuk awal itu untuk sharing aja sih, maksudnya sharing tentang kesehatan telinga, hidung, dan tenggorokan. Karena kan gue lihat eh, sharing lebih ke bahasa awam itu eh, kayaknya lebih bermanfaat dibandingin kita nge-share pakai bahasa kan, karena kalau pakai Hmm. bahasa awam, orang awam banyak bisa lebih mengerti, dan awareness dari masyarakat Indonesia terhadap kesehatan telinga, hidung, tenggorokan masih rendah ya, dibandingkan misalnya ibu hamil itu kan mungkin Hmm. orang udah banyak yang tahu ya, cuma kalau kesehatan telinga, hidung, tenggorokan mereka masih kurang awarenessnya. Jadi itu sharing kesehatan dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia tentang kesehatan telinga, hidung, tenggorokan itu. Tuh, jadi gue pikir gimana caranya untuk meningkatkan awareness, eh, dengan kita nge-share dengan bahasa awam agar mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia yang awam sih sebenarnya. Gitu. Itu boleh diceritain dikit nggak awal mula idenya dari Sofi sendiri atau ada temen atau tim? Terus aku ngeliat kontennya juga lumayan sih, lumayan oke. Kalau Apa namanya? Ada eh, unsur jokesnya juga kalau tuh. idenya Apa yang tentang apa? Kayak cuci uang besar itu siapa tuh idenya temen atau dari Sofi kalau sendiri ide atau tim? maksudnya gini, kalau basic tentang penyakitnya, pasti dari gue misalnya jangan korek telinga. Nah, itu kita Hmm. kemudian kita apa tuh namanya, obrolkan sama tim itu gimana kita menyampaikannya, tentang misalnya jangan korek telinga, atau temen yang dia suka haha itu kan. Nah, itu kan uh, gimana tim itu mengolah, gimana cara lebih menarik untuk orang awam sebenarnya kayak gitu. Kalau ide tentang penyakitnya, ide awal pasti dari gue, cuman cara mengolahnya menjadi menarik kita. Oh, iya ya. Intinya materinya dari Sofi Mm-mm. materi awalnya terus tadi kembangin lah sama dari tim buat visual dan segala macamnya itu ya. Mm-mm. Kayak gitu kan ya.
Oke, tapi lumayan sih. Aku selama ini juga nggak pernah kepikiran itu. Tak ingatnya dulu kalau yang suka mengedukasi itu dulu yang hype siapa? Dokter Tirta ya, Ah, kayaknya ya, yang zaman 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 COVID itu tuh yang apa dia sneakers juga ya, apa namanya? Punya usaha sepatu ya. Terus habis itu dokter siapa? Fajra Adi atau siapa? Fajri atau siapa? Ada beberapa ada yang perempuan juga ada siapa tuh. Aku cuma ingat sekilas-sekilas makanya yang THT makanya baru tahu ngegitu oh ternyata ada juga nih THT dan ternyata nggak jauh-jauh apa teman SMA makanya nah itu gimana hasil aku kan ngeliat ada masih beberapa ya sejauh ini gimana tuh tanggapannya dari publik tanggapan masih meraba-raba sih banyak karena kan baru ya. udah ada yang apa udah ada yang Ah, view-nya tinggi gue juga masih meraba-raba sih, nggak nggak terlalu. oh iya ya, ibaratnya ini ya eh, diuji coba dulu lah karena kan aku juga lihat yang bukan yang IG personal yang IG apa namanya IG khusus buat edukasi baru Karena kan beberapa itu kan ya. karena kan baru Masih kan, uji jadi coba lah kita juga ibaratnya masih gitu. meraba-raba nih gimana. Kita lihat saja nanti. Semoga sukses, amin. Tapi ini sih, makanya aku penasaran tadi sebenarnya soal tim kreatif ya. Eh nggak tahu ya kalau aku sebagai awam sempat mikirnya ya kepikirannya aja nih ambil apa namanya tentang apa gitu terus dikait-kaitin sama istilah sama ilmu kedokteran THT-nya awalnya nggak kepikiran gitu yang Itu cuci uang tiba-tiba jadi cuci telinga habis itu apa lagi itu siapa ah, temen yang kita tahu ada dari kamu sih. sendiri Kan cuci hidung dari kalau cuci hidung kan materi ya, cuci uang dari tim. cuci hidung bukan cuci Cuci hidung telinga kan sorry materinya. Heeh. Cuci uang iya itu Ah, dari tim tuh ah. dapetnya. Keren sih tim. Ah, love you tim. Ya, makanya tuh yang kreatifnya oke juga tuh terus oke tadi sebenarnya aku agak pengen tahu tuh tim kreatifnya ada nggak ini yang nonton kalau ada yang nonton di apa di invite aja ke atas biar sekalian jelasin itu pembuatan reelsnya gimana tapi lagi nggak Nggak nonton ya tahu. tim kreatifnya Dikau Gimana? oh nggak tahu Gimana? kan Dikau yang punya tim ya udahlah nggak apa-apa tapi karena itu lagi pula belum di plan untuk antar besok-besok kapan-kapan deh kalau misalnya ada yang khusus tentang campaign atau apa tentang edukasi itu baru nah sekarang apa namanya aku ingin flashback lagi ya ke belakang kan tadi ini kita udah ngomongin tadi karyanya atau apa namanya kayak campaignnya nah eh, boleh diceritain nggak dikit dulu awalnya kepikiran milih kedokteran itu May, kenapa it's sih a long time ago. Since we high five. bukan iya biar ini anak-anak yang nonton kadang-kadang anak-anak muda loh ini gue kebanyakan kalau yang di Instagram sama di Facebook atau apa itu sebagian masih pada kuliah jadi biar mereka terinspirasi siapa tahu lihat sosoknya si Sofi gila eh aku dulu aja masih ngulang berapa kali tuh kedokteran tapi nggak tembus-tembus habis kan cuma boleh yang di mana namanya yang di Jakarta sama eh, Bandung padahal itu paling susah kan Jakarta UI Bandung apa Unpad susah sedangkan kalau yang swasta mahal jadi gue nggak jadi ngambil kedokteran walaupun udah keterima di Untar nah itu makanya aku pengen tahu nih eh, awal mulanya kenapa sih kepengen eh, bisa jelasin nggak kenapa kepengen kedokteran terus kisahnya Cila kisahnya bisa dijelaskan dikit gitu sehingga bisa Apa ya? menjadi seperti Lupa deh. sekarang Tahu kan gue lupa apa ya dulu. Hmm, atau di keluarga Sofi juga ada yang nggak ada. udah jadi dokter oh jadi di kau Mm-mm. sendiri yang jadi dokter Apa ya? May itu tapi nggak dulu. menyesal kan nggak menyesal
Asal memilih jalan jalan kedokteran kan? aja Jalan kedokteran. jalan aja. Lupa Pak, kok udah lama banget Mei, kenapa kalau milih S1-nya dulu kedokteran apa ya? Dulu dokternya tuh di mana sih ya? Aku lupa. UI, Di bukan UI ya UPN, kamu ya? Apa ya? di UPN. Apa dulu? PN. Mm-mm. Oh, veteran. Mm-mm. Oh, di sini juga Pondok Labu ya? Iya, Oh, iya, namanya iya. Oke. Iya, terakhir tuh aku ingat kayaknya ketemu kamu itu COVID. Jadi ingat COVID. Waktu itu kamu ikut oh, apa? Sharing session. Jadi COVID baru ngetren, terus ada dosenku siapa yang Pak Us itu ya. Jadi salah satu yang pernah kena COVID, terus belum ngetren tuh COVID di mana-mana. iya iya iya. Udah ada yang sharing di kau ke aku sama ke teman. Ya, beberapa orang doang. Tentunya besok-besoknya sharing COVID di mana-mana ya. Kamunya juga enggak? Kayaknya iya kan ngetren habis itu kan COVID Iya. terjadi di mana-mana. Nah itu. Iya, boleh nggak diceritain dikit apa ya? Ya jangan transformasi apa ya istilahnya ya? Eh perjalanan sih lah perjalanan. Perjalanan hidupnya gimana dulu pengen jadi dokter, emang dari awalnya pengen jadi dokter atau nyasar, terus apa namanya? Akhirnya memutuskan jadi dokter spesialis THT. Hmm, Ya singkat aja sih, nggak usah panjang-panjang. singkatnya eh, mau menolong orang, lupa Mei, gue Hmm? kalau S1-nya sih lupa udah lewat kan. Kalau TH, kalau udah itu kan udah zaman SMA ya, udah berapa belasan tahun lalu. Jadi kalau kenapanya udah lupa. Tapi ya setelah masuk dijalanin aja. Dapat rezeki, alhamdulillah dapat rezeki bisa spesialis, dijalanin aja. Ya akhirnya sampai sekarang. Itu sih. Oke. Bingung Mei. Nah kalau gitu, eh, kira-kira nih dari yang sekarang udah diraih, kira-kira apa nih yang belum diraih atau plannya? Pengennya plan ke depannya. Plan ke depan. Apa menerusin dokter, jadi dokter-dokter? Plan ke depannya sebenarnya deep down gue ada eh, ah, apa kompetensi yang lebih tinggi daripada sekarang. Jadi kan kalau di spesialis tuh ada kayak fellow-nya, kayak ada sekolahnya lagi. Tapi bukan dokter ya. Doktoral itu kan dari si sekolahnya ya, strata 1, strata 2, strata 3. Kalau dokter juga pingin sih dokter. Dari segi kompetensinya ke apa sih namanya skillnya tuh gue pengen sekolah lagi sih sebenarnya. Kalau dikasih rezekinya pengen sekolah lagi. Amin. Mohon. mudah-mudahan aja dapet. Coba tuh beasiswa LPDP ada yang buat dokter loh. Si Yai tuh nyoba Iya. tuh kemarin-kemarin. Nanti kita lihat saja. Cari dulu. Ya, yang dari Kemenkeu. Terus habis itu aku pengen ini sih tadi aku lupa nih. Nah, dalam perjalanan itu kan memang kalau ngambil dokteran harus tekun ya orangnya. Nah, itu pernah nggak sih kamu berada di titik yang jenuh banget sehingga tidak mau belajar lagi atau gimana? Atau terus ya apa tantangannya apa? Terus menyiasatinya gimana? Karena kan siapa tahu nih ada adik-adik yang masih SMA tiba-tiba ngelihat pengen jadi dokter terus biar ada bayangan gini loh kalau misalnya mau ngambil jalur kedokteran harus tekun atau apa sih gimana? Ada tips and triknya nggak kayak gitu? Hmm, jalanin aja sih. Kalau misalnya kalau lagi apa namanya lagi bosen lagi nggak pingin belajar ya udah berhenti aja dulu sebentar, take your time gitu, healing bentar, terus nanti belajar lagi, jalanin aja. eh Apa ya, nikmati perjalanannya, maksudnya apa yang dikerjain tuh walaupun nggak enak ya udah jalanin aja. Kalau lagi nggak enak boleh kok kita
capek, boleh kok kita bosen, boleh kok kita ngelepasin semuanya dulu sebentar, healing sejenak terus kita balik lagi on track lagi tuh boleh loh kita. Jadi jalanin aja, bosen, kita balik on track lagi kayak gitu. Jadi nggak perlu ya, kalau dipaksa itu jadi lebih berat sih, bebannya, maksudnya segala satu hal yang dipaksakan nggak akan memberikan hasil yang optimal menurut gue. Jadi kalau emang lagi bosen, emang lagi mau menyerah, emang lagi suntuk, ya udah lepasin sebentar, terus back on track lagi. Karena sesuatu yang dipaksakan hasilnya biasanya nggak maksimal. Kalau di Diko seringnya apa itu? Kalau lagi suntuk nonton atau kalau lagi suntuk nonton, nulis atau apa hobinya? Simple aja sih, paling jalan-jalan sendiri, Jalan-jalan. bohong-bohong sendiri, baca novel atau nonton misalnya di rumah sambil santai, tergantung sih. Pokoknya kalau misalnya lagi suntuk ya, do whatever you wanna do yang lo suka gitu. Sampai suntuknya hilang, tinggal balik lagi back on track. Tuh. Semua orang kan pasti ada di. Aku tadi nggak sengaja lihat itu tuh apa namanya IG Reels yang di akun yang satu lagi tuh, yang apa kayak yang sama teman-temannya ya pas lagi PPDS atau apa tuh, yang pas zaman COVID, kocak deh tuh pikiran aja yang saring lempar masker terus nanti berubah jadi berubah pas lagi dilempar masker, bukan dialihin gitu, berubah jadi dengan seragam lengkapnya. Masih sampai sekarang enggak kan ya? Atau masih sih? Atau gimana tuh COVID itu lagi. kabarnya? Capek lo pakai hazmat sama pakai N95 itu. Enak. Semoga jangan. Ya keren itu ditanya apa namanya? Nah, kalau dari kita ngebahas dikit ya penyakit THT. Kalau dari THT itu kebanyakan apa nih yang sering jadi dikeluhin? Selain tadi apa namanya? Telinga ya? Apa tuh mayoritas biasanya? Kalau telinga biasanya itu karena warna telinga. Kalau hidung biasanya sering tuh alergi yang bersin-bersin, ingusan meler pagi hari kalau kena di. Kalau hidung, tenggorok biasanya sakit tenggorokan, misalnya amandel biasanya ya. Iya, ini teman-teman kalau ada yang mau nanya silakan langsung di typing aja ya di bawah ya, atau enggak nanti biar dibacain biar Sophie bisa menjawab. Dokter Sophie, lebih sukanya dipanggil apa sih dok kalau lagi kayak gini? Dokter atau bu dokter atau Sophie atau kayak aku nanya dulu. Selalu aja. Yang ya teman-temannya yang baru bergabung ya, aku preview dikit. Jadi ini kita lagi ngobrolin tentang kesehatan THT sama gimana nih si Bu Dokter Sophie bisa berkecimpung di situ. Kalau ada teman-teman yang mau nanya terkait dengan THT bisa ya typing kalau ada masalah itu, atau mau nanya tentang gimana sih biar jaga apa namanya semangat belajarnya gitu. Nah itu juga boleh, silakan itu. Oke, sekarang jam berapa ya? Bentar, ngeliat cek dulu. 8.27, masih setengah jam lagi. Nah, sekarang itu anakmu pengen jadi dokter juga nggak? Enggak. Kirain mau nerusin ibunya jadi dokter juga nggak? Enggak, Mei. Kok gue jadi speechless ya tiba-tiba? Kok kayak kenapa sih Sof? Kok kayaknya Dika lagi ada, jangan lagi ada masalah ya? Enggak.
kayaknya capek banget. Makanya nih, apa karena baru tadi Enggak, praktek langsung itu, pada hari ini udah masuk ya, nggak libur ya? besok. Oh, Enggak, ini kan iya hari ini juga masuk tadi. youtuber. Bodoh. Oh iya, lupa, lupa. Ya, oke. Apa, Mek? Apa tadi ya? Gue kok jadi blank. Astagfirullahaladzim. Iya, terus ada kepikiran nggak besok-besok bikin Buku. buku gitu? Nah, Hmm, karena kan tadi katanya suka baca novel. membaca, Meg. Kali aja tentang kedok. Iya, pembaca biasanya kan habis baca suka nulis lama-lama, atau apa namanya, tentang tips and trick untuk menjaga kesehatan THT Anda. Cila, gue ikutan kayak gitu. Nah, itu sekali aja. Apalagi itu kalau apa ya, aku kan waktu dulu S2-nya ngambil komunikasi, ada namanya komunikasi kesehatan, teman tuh yang di bidang itu. Jadi mungkin yang barengan anak-anak ini ya, FKM ya, kesehatan masyarakat. Kadang-kadang kan ada campaign gitu kan, bikin poster-poster, terus ajakan apa, kayak cuci tangan kan ada ya, cara cuci tangan segala macam. Nah ini mungkin udah pernah dibikin atau mungkin udah pernah ya, aku yang belum tahu, aku nggak begitu merhatiin kalau di rumah sakit. Itu tentang tips and trick menjaga kesehatan THT, udah pernah belum Ah, bikin kayak gitu? gue sih belum sih. Cuci hidung. Cuci hidung. Cuci hidung. Oh, spesialis cuci Enggak, maksudnya hidung jangan. edukasi tentang cuci hidung. Itu kan penting, Oh iya. pentingnya untuk Orang taunya cuci tangan ya kan kebanyakan ya. semenjak COVID banyak cuci hidung kok Cuci hidung masih. udah banyak dokter THT yang buat juga tentang cuci hidung pentingnya. Karena Oh kan waktu COVID iya, itu kalau ada visualnya oke tuh. Gitu ya. Kalau misalnya ntar besok-besok mau kolaborasi mungkin bisa lah gue nulis. Apa ke kolaborasi tentang itu menarik juga sih ya. Cuci hidung iya, kebanyakan aku taunya cuci tangan soalnya. Yang sering kalau misalnya ke mana namanya, ke rumah sakit, eh sanitizer ya, sama itu ya, sama cara cuci tangan itu yang paling sering. Makanya baru tahu cuci hidung pas ngeliat itu, apa namanya, IG cuci Reels yang tangan itu kan umum ya di rumah sakit pasti. Kalau hidung lebih ke THT sih. ya. Di TikTok juga ada apa, khusus sekarang kontennya ke Reels IG dulu. TikTok juga ada. Maksudnya yang iya edukasi gue. Iya, maksudnya diprioritasin di IG Reels dulu itu edukasinya ke masyarakat, atau paralel sama di TikTok sama TikTok YouTube? sama TikTok dan IG. Mm-mm. Oh, Belum. YouTube nggak dulu ya? Karena oke. Maybe. Tapi itu timnya dari berbagai eh, teman-teman kuliah atau apa gitu, atau di itu apa namanya, rumah sakit yang kamu emang bagian program dari rumah sakit, bukan rumah sakit tempat Gimana maksudnya? kamu kerja, Oh, timnya beda. yang bikin itu Bukan. bareng di kau? Timnya ada sendiri. Oh, 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 kirain sekalian kerjaan kantor kan, ada kan biasanya kan buat komunikasi kesehatan atau apa. Oh, enggak. Oke, nah gini aku pengen nanya konten dikit nih. Ya, gimana sih seharusnya terkait dengan THT? Apa yang perlu kita peduliin gitu, maksudnya merawat telinga, hidung, dan tenggorokan? Oke. Atau Maksudnya, oke. uh, Pertama, kalau untuk telinga, jangan korek-korek telinga. Itu yang paling penting. Karena mengkorek telinga itu bisa membawa ke penyakit yang lain. Seperti kotorannya kedorong, terus jadi bengkak telinganya, atau kena gendang telinganya. Itu kalau untuk telinga. Terus kalau hidung, rajin-rajin cuci hidung untuk menjaga kebersihan hidung kita. Gitu, cuci hidung itu berfungsi
bersihin, ngejaga Oh, pH, ngejaga kelembaban dalam hidung, jadi tidak mudah kayak tidak mudah gak mudah pilek gitu, nggak mudah bersin-bersin. Sama kalau tenggorokan, hati-hati kalau makan ayaman karena banyak juga yang sering ketulangan nih. oh, Ketulangan, tersedak ya. ketusuk di dalam tenggoroknya. Oke. Ya, ini yang lain ada mau nanya nggak nih? Ada mau nanya, silakan tuh. Mumpung masih ada Bu Dokter Sofi, apa lagi coba? Nanti abis ini kalau yang nanya japri aja ya, kalau misalnya boleh sama Sofi atau gimana nih? Atau ikutin itunya, follow apa namanya Instagramnya. Nanti kayaknya akan ditambah lagi kan itu kan kontennya Insya terkait Allah dengan banyak edukasi banget. telinga, hidung, tenggorokan. Oh iya, ini kalau ada teman-teman yang biasa jadi narsum di sini ada dua pertanyaan yang biasanya selalu kutanyain. 3 kata yang mencerminkan dirimu Ya banget kata itu ya. apa? Ya. Ini gimmick sih sebenarnya. Contoh ya, contoh misalnya gue nih kreatif, suka belajar, itu mah 2 ya. Bukan kreatif, pembelajar sama apa gitu. Jadi cuma satu-satu kata Kata gitu. ya. Tapi ini 3. Kira-kira kalau yang menggambarkan diri kamu banget apa? Misalnya tekun Hmm, atau apa, nyantai atau kata ya. Kalau apa-apa gitu. dua kata yang dia berfungsi sebagai satu kata boleh nggak? Nggak, ini buat ini, apa namanya, karakter-karakter. Personal branding, personal branding. Jadi biar orang tahu, oh Sofi tuh orangnya kayak gini tuh, Hmm, gitu. kind, asik. Kind, hard worker nggak boleh ya, Nway. Because Hmm. itu karena dua suku kata gitu. Tapi Ah, dia betul kan jadi kejadian ini satu, aja, apa namanya, dia nggak bisa pekerja doang, keras doang, ada kan? semangat, ya. Ternyata Anda masih kritis seperti dahulu. Ah, gitu. Aduh. Keras, gitu kan. Kerja Eh, keras. Kan, ya, ya ah, bisa deh, ya deh, bisain aja deh. Iya. Terus habis itu pekerja keras ya susah juga kalau jadiin satu itu. Semangat sih bisa diasosiasiin sama semangat. Satu lagi apa? apa ya? Smart, jadi geli sendiri. Oke, oke, Oke. oke. Tiga ya. Terus eh sekarang 3 kata yang mencerminkan, bukan yang mencerminkan. 3 kata yang kalau ketika kamu ngedengar kata Indonesia Hmm, langsung terlintas apa hmm, itu? Contoh misalnya beragam, terus habis itu apa ya? Ramah, apa kayak gitu. pulang. Terserah mau positif mau Yang negatif positif terserah. aja kita. Ya udah. Ah, Hutan. Hmm, hmm. ini juga. Ini kayaknya mau ini ya. Kamu pengen Coba. pulang kampung ya? Bukannya dulu kalau nggak salah pernah lama di Iya. Kalimantan atau di mana ya? Yang aku ingat itu abis mau nikah waktu itu PTT. Mm-mm. nggak sih? Oh ya PTT-nya ke sana ya ke Kalimantan mana terus baru balik lagi ke Jakarta kan? Ya, Ya, sama bener nggak? berkembang. Kan nggak boleh negara berkembang kan, jadi berkembang aja dah. Ya dah, baiklah. Nah, oke. Terakhir nih, 37 ya. Nah, eh ada nggak nih tips and trik buat adik-adik yang mau ngambil jurusan kedokteran? Sebaiknya mempersiapkan apa nih buat misalnya masih SMA atau baru lulus SMA? Untuk apa? Tadi soal putus-putus soalnya. Oh, sorry. Tips and trik buat adik-adik yang pengen cita-citanya jadi dokter. Mungkin dari sejak SMA sebaiknya apa gitu? Ada nggak? Kalau mau jadi dokter, siap siap kerja keras aja dan jangan pantang menyerah. Udah itu aja.
Iya sih ya, harus belajar terus ya. Kalau bosan Gue nggak bilang bisa tadi ya? kalau bosan nggak apa-apa, kalau bosan Oh iya, ada iya ya sekali-sekali ya. sebentar, Tadi healing bilang, bentar, balik lagi, itu aja. iya ya. Harus bisa Tergantung isi going atau enggaknya sama nyantai. Bagi how we waktunya lah handle intinya. problem. Jadi em, pasti kan akan banyak masalah, tapi gimana kita kita nge-handle itu masalah itu, itu sih. Ya itu yang tadi kayak yang gue bilang aja kalau ada kalau lagi suntuk, kalau lagi bosen, lagi apa yuk tinggalin aja dulu, healing sebentar, terus lo balik lagi. Ya, Itu aja. Biar kalau maksa kan gue bilang tadi, kalau maksa kan sesuatu yang dipaksakan itu hasilnya nggak akan bagus. Jadi ya udah tinggalin aja. Kalau lagi bosan tinggalin aja. Kan balik lagi. iya ya. Apa? Hmm, Istirahatkan that's it. sebentar. Jadi ya oh Me Mita. time, me time ya. Bikin apa? Maksimalkan me time-nya, tapi sekali-sekali aja. Oke, nah sekarang kan tadi tadi aku yang nanya. Kira-kira sekarang ada yang mau ditanyakan nggak ke Daku atau gimana? Terus nih teman-teman ada yang mau bertanya nggak nih? Kalau udah nggak ada, ntar mau kalau ada yang mau bertanya tinggal ketik aja ya di komennya, nanti aku bacain. Kayaknya belum ada ya. Apa namanya? Sofi, ada yang mau ditanyain ke aku atau yang lain? Ada yang mau ditanyain ke aku atau misalnya ada yang mau disampaikan? Tanyain sama Medina aja deh. Medina gimana kabar sekarang? Sibuk apa sekarang? Kabarnya ya begini-begini aja, Cila. Ya begitulah. Tadi sama sih, gue jawaban diplomasinya mirip-mirip ke kamu. Kalau lagi apa namanya? Kalau lagi mau istirahat ya istirahat aja gitu, tapi tetap fokus ke yang lagi dikerjain apa Nyerah gitu kan. nyerah aja. Intinya gitulah. Nah, ini aku lagi ini sih lagi ngutak-ngatik itu produk digital, jadi kayak bikin workbook gitu. Makanya tadi apa namanya? Kalau aku kan lebih ke sosmed sama desain. Nah, jadi kayak yang pernah aku share di grup WA, nah itu lagi ngembangin eh kira-kira kok kayak bikin PDF segala macam itu yang bermanfaat apa sama kalau misalnya nge-handle dulu pernah kayak nge-handle sosmed gitu kan. Ya, makanya pas kemarin lihat Instagramnya Sofi yang baru tuh, yang khusus edukasi, nah, makanya langsung mikir, wah ini bisa juga nih, coba diajak jadi tamu ngobrol yuk. Karena aku concernnya ketiga itu sih, apa namanya, kreativitas, pembelajaran, sama inovasi. Makanya itu biasanya orang-orang yang tak invite buat ngobrol yuk atau ngobrol dadakan, eh, materinya terkait, bukan materi ya, kayak bidangnya terkait, ada sisi edukasinya atau ada sisi kreativitasnya atau ada sisi inovasinya. Nah makanya pas kemarin ngelihat apa namanya IG-mu, aku mikir oh boleh juga nih. Itu sih pengen tahu sebenarnya tadi kalau ada tim behind the scene ya, pengen nanya-nanya itu gimana prosesnya gitu loh, barengan sama Sofi. Jadi ya diajak di invite ke atas ini kan maksimal 4 ya, di mana namanya di Next Instagram, time, tapi mungkin next time. besok-besok aja gitu. Iya, ini juga kan kita kayaknya apa ya, nyari dadakan ya kemarin atau kemarinnya gitu gitu. Ntar aku kemarin-kemarin tuh udah pernah ngajakin si itu, siapa namanya, si Ai, terus siapa lagi, Wita. Tapi kayaknya pada nggak bisa. Makanya gue sempat mikir nih, kok kayak teman SMA pas kelas 1 kan si Wita ya, jadi dokter juga. Dokter tapi Oh internis ya, ya, bully. internis kalau nggak salah. Terus kamu kelas 2 jadi dokter juga, Bully kan juga. THT. Ternyata pas kelas 3 Irni juga jadi dokter di Kemenkes. Dia ini apa lagi spesialis itu, apa namanya, radio apa yang kayak buat ronsen-ronsen itu, apa radio apa istilahnya, lupa. Nah itu
Hanya mungkin ya kalau pada waktunya Kalau lagi sempet gitu, Mei, besok-besok di combine dalam satu layar. lebih Yang satu aja, misalnya THT-nya. iya, Apanya itu makanya kayaknya tuh, dan ntar itu bisa dibuat Zoom tuh kalau kayak gitu, karena kan lebih banyak ya audiensnya, sasaran sasaran materinya tuh banyak, jadi lo bisa buat Zoomnya gitu, jadi lebih menarik kalau beberapa disiplin ilmu gitu. ya kemarin pernah kayak begitu, tapi lagi ngomongin tentang pendidikan. Jadi yang satu anaknya almarhum Pak Riza Ramli, yaitu Mbak Dita, itu di pendidikan. Satu lagi peneliti, dulu teman di waktu kerja di Kominfo, udah S3 apa namanya waktu IT, jadi beda bidang, satu matematika, satu IT, sama satu lagi manajemen risiko. Jadi di layar itu berempat. Nah, aku juga kemarin-kemarin udah pernah sounding itu, tapi waktu udah agak lama ya, mungkin setahun 2 tahun yang lalu ngajakin ya Wita, mungkin kalau mau sama Dikau jadi itu, jadi bisa saling update juga sih kayak gitu. Nah, mungkin ntar Ya besok-besok coba deh di, direncanain kayak gitu sih. kalau Gitu. misalnya kita lihat dari berbagai disiplin ilmu kan dia, kita ada um, Ada benang merahnya lah, masih salah baru satu yang bisa kita apa kasih ke masyarakat kan, jadi lebih bermanfaat. ya, ya. Ntar dipikirin ini ya topiknya. Makanya aku tadi nanya kan ke kamu, eh sekarang yang lagi hype, lagi tren kalau di THT apa nih, penyakit apa? Nanti kan kalau aku juga bisa nanya ke teman-teman yang dokter yang lain bilang apa. Nanti kan bisa nyambung ke satu topik kan, siapa tahu gitu. Kalau misalnya nyambung, tapi kalau misalnya ternyata nggak nyambung, ya nggak bisa dipaksain juga jadi sambung-sambungin kan. Nah itu makanya aku tadi nanya, Mungkin sempat ada tadi nanya apa nih yang lagi meeting, ngetren. mungkin perlu ada preliminary meeting gitu, jadi di situ di meeting awal itu kita ngomongin apa nih yang kita omongin, berapa teman itu Iya, iya, saat kita buat acara udah ya, iya. Kalau yang sharing session bukan di ini, bukan di IG Live, di mana kayak di Zoom atau lo di buat satu lagi apa namanya, Gmeet. Biasanya sebelum acara sharing sessionnya eh, ada briefingnya, ada itu kayak sebelum itu apa udah namanya, kita ada, jadi diskusinya dulu. sebelumnya itu kita bahas soal materi apa yang mau diambil tuh, jadi dari beberapa, Iya, iya, mau mau ngajak Yai, mau ngajak Lutfi ya, kalau ngajak Irni dari sisi Kemenkes kan dia bisa ngomong, dari radioterapi ya, teman kita. iya. Siap-siap ya, ntar insya Allah di itu, tapi ya jadi ada satu tema besar yang memayungi semuanya kan, intinya begitu kan, kayak gitu. Oke deh kalau gitu. Ini nggak ada lagi yang mau nanya ya? Ini ada lagi yang baru bergabung, tapi kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya. Aku sudahi ya. Atau di tempatmu ada yang mau bertanya di apa namanya, di typinganmu ada nggak, Nggak ada kayaknya. di IG-mu? Nggak ada ya? Ya udahlah begitu ya. Ya. Untuk teman-teman ada yang mau nanya, ntar japri aja langsung kalau misalnya dibolehin sama Bu Dokter Sofi. Nah, untuk ngobrol yuk keempat kali ini, kali aku cukupkan dulu hari ini. Kalau kenapa judulnya membumikan kesehatan, apa namanya, THT melalui sosmed, nah ntar cek aja sosmednya si, aku bingung nih ngomongnya Mbak Sofi atau Bu Dokter Sofi ya udah pokoknya gitu dah. Gue bingung namanya dipanggil siapa. Ya udah itu ntar cek aja, baru ntar kapan-kapan mungkin dalam format yang lain ya, bukan IG live tapi kali sharing session kayak tadi kan, masukannya boleh juga tuh. Kita beda mungkin yang cara apa, behind the scene-nya bikinnya kayak gimana, itu bisa via Gmeet atau apa namanya, Zoom. Tapi kalau misalnya timnya juga lagi pada bisa gitu, timnya Bu Dokter Sofi. Ya udah gitu aja, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau kekurangan dalam IG live kali ini, kurang lebihnya aku mohon maaf ya. Terima kasih yang udah mantengin sampai jam segini.
Ntar insya Allah ada rekamannya di sini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Makasih loh, Sofi, udah menyempatkan. Wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, Ya. like, kasih.